jiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendra SPD, Ketua Bawaslu Kabupaten Agam, pada hari ini melaksanakan kegiatan rapat dalam kantor terkait pengawasan data pemilih berkelanjutan. Data pemilih merupakan jantung dari pemilu, yang mana data pemilih merupakan penentu keberhasilan dari suatu pemilu maupun pilkada. Di sini kita sama-sama berharap peran dari semua elemen masyarakat, baik itu pemerintah, kawan-kawan media, dan seluruh masyarakat untuk turut aktif dalam hal penentasan data pemilih berkelanjutan ini. Karena kita sangat berharap betul demi mensukseskan pemilu tahun 2029 nanti, data pemilih yang kita harapkan itu sudah akurat sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, dan hal-hal yang telah terjadi sebelum-sebelumnya atau pada pemilu-pemilu sebelumnya, hal-hal yang menjadi pengalaman bagi kita itu tidak terjadi lagi pada pemilu selanjutnya. Sekian dari saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh kita dengan undang Bawaslu menghadirkan seluruh stakeholder, memang beberapa tadi yang disampaikan terkait contohnya kemarin ada beberapa pemberitahuan kita yang tidak sampai kepada pemilih. Ini memang dikarenakan beberapa faktor, yang salah satunya memang orang tersebut tidak ditemui di tempat. Salah satunya tidak ditemui di tempat ketika sudah diantarkan oleh petugas kita di lapangan. Mereka memang tidak ada di tempat, mungkin karena juga berpindah ke tempat lain tapi belum mengurus surat kepindahan, sehingga masih terdata di wilayah kita Agam dan tentu tidak bisa kita coret. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada beberapa pemilih yang sudah meninggal, tetapi karena memang mereka belum mengurus surat kematian, sehingga memang tidak bisa kita keluarkan dari daftar pemilih tetap kita, sehingga masih terdaftar. Tetapi itu tidak ada juga kita mengantarkan pemberitahuan ke kuburan, itu tidak ada, Pak. Karena nanti KPPS kita ketika mengantarkan pemberitahuan tersebut, ketika masyarakat tersebut sudah meninggal, maka mereka akan menandai itu di daftar hadir dan di daftar di form daftar pemilih tetap. Jadi tidak disampaikan kepada pemilih, tetap berada dipegang oleh KPPS, kemudian dikembalikan kepada kita KPU, dan itu tercatat secara administrasi. Kemudian langkah kita ke depannya untuk lebih pengakuratan data pemilih ini, kalau memang pemilih-pemilih tersebut sudah meninggal, kita juga sudah ini kemarin tadi juga di dalam sudah dibahas, nanti kita akan lebih maksimal lagi menyampaikan dan mensosialisasikan juga ke masyarakat agar mau untuk mengurus surat keterangan kematian ini. Dan nanti insya Allah juga dari Nagari juga nanti kalau mereka memang menyampaikan surat keterangan kematian, kita juga bisa meminta datanya ke Capil, kita bisa
men-TMS-kannya, menjadikan pemilih tidak memenuhi syarat, kemudian kita coret di daftar pemilih kita, mudah-mudahan di pemilu selanjutnya itu tidak akan masuk lagi data pemilih tersebut. Untuk kabupaten kita melaksanakan dalam 4 triwulan. 4 triwulan. Jadi ini yang di akhir bulan September itu triwulan 3, tetapi kita melaksanakan plenonya itu di tanggal 2 atau 3 Oktober. Nanti untuk triwulan 4 maka kita laksanakan di bulan Desember atau mungkin di awal Januari. Tapi penutupan data di aplikasi itu pasti akhir Desember. Kalau ini untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kita datanya ini kan dari Kemendagri, kemudian kita olah oleh operator kita, kemudian kita mutakhirkan juga beberapa ke lapangan, data masukan juga dari berbagai pihak, mungkin dari Bawaslu ataupun masyarakat. Tentu kalau sekarang dari triwulan 3 kemarin berkurang dari DPT Pilkada kita, jumlah pemilih kita di Agam itu berkurang dari DPT Pilkada. Berkurangnya ini kenapa? Mungkin salah satunya sudah maunya masyarakat untuk mengurus kependudukannya, mana yang sudah pindah mungkin mereka sudah mengurus surat pindah sehingga banyak data-data pemilih keluar. Jadi memang dari DPT Pilkada itu sudah berkurang data penduduk kita.